garis ke-6 yaitu memotong P4 dan juga P5. Dia di tengah-tengahnya P4 sama P5. Jadi dia harus memotong garis P4 sama P5. Nah, P4-nya sini garis memotong P4 dan juga P5. Set. Nah, dia harus memotong garis ini sama ini. Terus garis ke-7 nah, garis ke-7 dia hanya memotong titik P5. Berarti dia harus di garis P5. Dia harus di sini. Oke, makanya kita gambarnya ini. Nah, titik puncak dari gambar garis P4 dan juga P5 itu ada di sini. Ini tadi garis 5 aksen. Ini tadi garis 6 aksen. Kemudian yang ini garis 7. Kita namai 7 aksen. Nah, titik puncaknya itu di sini. Nah, kalau udah dapat titik puncak dari gaya horizontal dan juga vertikal, kita hubungkan. Untuk menghubungkan garis ini, biasanya itu putus-putus. Jadi nah ini harus dihubungkan, paling seginian. Nah, garisnya itu harus putus-putus. Kita ganti warna aja, biar nggak bingung. Garisnya itu harus putus-putus. Oke, kayak gini. Kemudian untuk P4 P5-nya kita juga hubungkan biar nyambung. Nah, kita dapat titik ini. Nah, titik ini untuk apa sih, Mas? Nanti titik ini buat mencari RA-nya. Nah, kita kan sudah dapat kayak gini. Untuk ini RA sama RB itu yang udah pasti itu di titik mana? RA kan dia menampung gaya tekan dari atas sama momen. Nah, kalau yang B kan bentuknya kayak gini. Ada rodanya. Dia kan nggak bisa nampung tekanan dari samping. Dia cuma bisanya nampung tekanan dari atas. Nah, berarti yang udah pasti antara dua ini kan yang titik B. Karena dia cuma bisa nampung tekanan dari atas. Kalau A kan dia bisa nampung tekanan dari samping sama dari atas. Nah, kalau yang B kan cuma bisanya dari atas tok. Karena dia kalau dari samping geser, karena dia roda. Oke. Nah, berarti kita bisa tulis yang RB itu di sini titik B, kita udah tahu pasti kalau dia arahnya itu lurus vertikal. Nah, ini gaya RB. Nah, kemudian kita nyari RA-nya itu gimana sih, Mas? Nah, kita harus yang garis ini kalian hubungkan. Nah, harus nyiku ya, harus miringnya tuh 90 derajat. Nah, kita hubungkan dari sini ke sini, ini strip-strip aja.
soalnya nggak kepakai nanti, cuma buat bantu lah. Nah, di titik temu ini kita udah bisa tahu lah ini RA arahnya itu gimana. Kalian tinggal hubungkan aja dari titik sambung ini, titik temu antara RB dan juga garis bantu yang udah kita bikin tadi ke titik A. Nah, di sini kita udah tahu RB sama RA-nya. Ini RA. Oke, nah untuk arahnya kita bisa tahu gimana sih, Mas? Ini kan kita asumsikan aja tadi RA itu ke atas ya, kita asumsikan aja dia itu ke atas. Nah, berarti arahnya gini. Dia juga gini. Yang RA juga ke atas. Nah, kita juga lanjut gambar yang di sini. Apakah asumsi kita itu benar apa enggak? Kita garis dulu. Kita hubungkan aja dari titik ujung P5 dari sini. Nah, kita hubungkan sama RA-nya. Nah, garis RA-nya kira-kira segini miringnya ya. Kita hubungkan aja dari ujung P1. Nah, sampai dia itu ketemu sama garis dari yang RB ini. Nah, tadi nah, dia itu harus nyambung seperti ini. Nah, gimana caranya kita tahu asumsi kita benar ke atas apa enggak? Ini kan dia kan ke kanan. Berarti kita di sini itu yang penting itu harus nutup. Arahnya itu harus nutup. Harus melingkar lah. Harus arah jarum, enggak arah jarum jam sih. Ya harus melingkar, pokoknya harus nutup. Ini kan ke kanan. Berarti lanjutnya kan ke atas sini. Nah, garis RB berarti benar ke atas. Dan untuk RA-nya berarti kan kalau kita harus nutup kayak gini, RA-nya berarti arahnya ke bawah. Berarti asumsi kita kebalik. Ini yang RA. Oke. Nah, di sini kita dapat RA sama RB-nya. Nah, gimana kita bisa tahu ini tuh gayanya berapa? Nah, ini kan dengan cara grafis ya. Jadi kita harus benar-benar teliti, nggak boleh melenceng sama sekali garisnya. Misal garisnya miringnya kayak gini,
kalian gambar di sini juga harus miringnya pas, harus sama. Nggak boleh miringnya segini, kalian gambarnya lurus apa miring, rada miring nggak sama kayak yang garis sebelumnya lah. Nah, untuk tahu jaraknya itu kita tinggal ukur aja. Nah, ini tuh berapa senti sih? Ya, kira-kira kayak gini lah. Berarti dia itu dapatnya 11,3 11,3. Dia jaraknya itu 11,3. Nah, 11,3 cm ini kalau di convert ke gaya itu kan skalanya kan 1 cm sama dengan 2 ton. Nah, jadi kalau jaraknya itu 11,3 berarti kalau jaraknya 11,3 berarti gayanya 2 kali lipatnya jarak. Berarti kita udah tahu tulisin aja nggak apa-apa. Kita tahu RA-nya itu 11,3 cm, berarti jadiin gaya dalam satuan ton itu 22,6 ton. Nah, terus untuk RB-nya juga kita ukur. Dari bawah sini ya. Ukurnya harus dari sini. Harus dari titik yang paling ujung tadi. Gitu. Oke, kira-kira segini lah. Oke, kita anggap aja ini tadi ini. Kita anggap aja tadi segini. Nah, berarti ini jaraknya itu 16,7. Untuk RB itu jaraknya 16,7 cm. Nah, berarti kita tinggal pakai skala ini tadi 16,7 cm, berarti kalau dijadiin ton sama dengan 33,4. Nah, kita udah tahu besaran dari RA dan juga RB-nya. Nah, ini nanti untuk mencari per titik dari A sampai K ini, kita udah ada gaya yang sudah diketahui, yaitu P1 sampai P5 dan juga RA dan RB.